Selanjutnya, kami persilakan Saudara Menteri untuk menyampaikan jawabannya. Terima kasih Ibu Ketua, Wakil Ketua Komisi 4, dan anggota Komisi 4 DPR RI. Izinkan kami memberikan tanggapan atau jawaban beberapa pertanyaan. Izin Pak Prof, maaf mungkin kalau kami salah, kami mohon arahan. Ada kekeliruan dulu, kalau tidak salah saran IMF. Pertanian kita keliru. Tidak satu komando. Jadi seluruh penentu produksi itu bukan di pertanian seperti yang Bapak Ibu ketahui. Ini salah, tapi kita teruskan. Tidak satu komando. Salah satu contoh, pupuk tidak tersedia kemarin 50%. Pupuk untung 6 triliun. Pegawainya untung, nggak masalah. Tapi petaninya berteriak seluruh Indonesia. Izin Bu, sekalian kami jawab, sudah ditambah 100%. Pupuk sekarang baru 60% terserap. Pupuk nggak masalah lagi. Mungkin ternyata Bapak Ibu belum dapat, sudah 100% pupuk. Dan itu perintah Pak Menhan, juga usulan ke Pak Jokowi waktu itu, dan Presiden tegaskan lanjutkan. Kami bedah satu, bahwa ada kekeliruan kita di situ juga. Kenapa? Dalam APBN, anggaran pupuk itu rupiah, dolar, bukan kuantum. Tanaman itu butuh kuantum. Kelihatan sepele, tapi inilah yang membuat masalah besar di pertanian. Nah, maafkan, izinkan saya menyampaikan apa adanya. Disinilah kalau terkadang orang pura-pura tahu, ini paling berbahaya. Hanya satu kata, tapi menghancurkan petani Indonesia. Kuantum, harusnya kuantum karena tanaman ini butuh kuantum. Jumlah pupuk. Begitu perang Ukraina dengan Rusia terjadi, harga naik 200, bahan baku 230%. Sehingga yang dikurangi adalah pupuknya menjadi 4,7. Kami sampaikan di ratas itu 5 kali. Pak, ini masalah. Alhamdulillah diselesaikan. Ini sudah selesai, Bapak Ibu yang bertanya. Sekarang pupuk berlebih dan tidak akan terserap sampai akhir tahun karena di Juni baru didistribusi sempurna. Dan itu PIHC. Ini kami kembali lagi bahwa kita tidak satu komando. Ada di BUMN. Kami tidak bisa mengintervensi. Tapi kerjanya di pertanian. Kemudian pertanian meningkatkan produksi. Petani sederhana. Sama Pak Prof, Pak Firman sampaikan. Petani sederhana, beri ruang untung. Pasti dia berproduksi. Tetapi off-taker siapa? Bulog BUMN. Tidak bisa kami intervensi ke sana. Sehingga ke depan ada pemikiran ini satu komando. Jadi Menteri Pertanian bertanggung jawab, kalau ada apa-apa, menterinya diganti. Karena satu komando. Jadi dari hulu ke hilir, itu tanggung jawab kepada satu komando. Inilah masalah besar. Bapak Ibu, bukan kami dengan teman-teman hebat. Kita impor jagung 2023 akhir 500.000 ton. Alhamdulillah 5 bulan kemudian, 6 bulan kita ekspor. Ini ada fotonya. Tetapi harga jatuh 2.600. Dan seakan itu biasa. Padahal ini menghancurkan seluruh petani Indonesia, petani jagung. Nah ini Pak Prof dilema. Mudah-mudahan ke depan sistem ini kita perbaiki. Tanpa kita perbaiki, kita akan berdebat di sini terus-menerus seperti Pak Firman, saudara saya, sahabat saya dengan Pak Prof. Ini tidak akan berhenti. Kemudian selanjutnya, pendekatannya pertanian, intensifikasi, ekstensifikasi. Intensifikasi adalah Pulau Jawa yang sudah existing, 7,4 juta hektar. Jadi izin bukan 7,6, 7,4 juta. Ini kita intensifikasi adalah menggunakan alat mesin pertanian. Tidak mungkin kita maju dengan manual menghadapi dengan Thailand, India, negara-negara lain. Tidak mungkin. Ini harus bertransformasi. Dan kita mulai sejak 2016 periode pertama dulu, kemudian terpotong, anggaran turun 50%, pupuk turun 50%, kemudian anggaran turun 50%. Baru kita mencari kapan swasembada. Padahal yang kurangi anggaran dengan pupuk kita juga. Alat mesin pertanian tidak ada, sudah tua. Nah,
ke depan ini pendekatannya holistik, satu komando. Izin Pak Prof, intensifikasi Jawa kemarin mobilisasi karena ada El Nino yang keras, kemudian luar Jawa ekstensifikasi. Kenapa dulu gagal? Kami dari sana ini kami tunjukkan, stop. Ini kalau kita menggunakan mekanisasi itu bisa menekan biaya 50%, bahkan 70%. Contoh, tanam dulu satu orang itu 25 hari. Tapi dengan rice transplanter, alat tanam, itu 4 jam 1 hektar. Kalau dulu adalah 1 hektar 25 hari. Nah ini salah satu contoh. Kemudian adalah pengawat mengeritik. Pak Menteri ini tidak benar. Makin hari makin menurun jumlah petani. Justru itulah keberhasilan mekanisasi. Karena kalau ini menurun, berarti bekerja alat pertanian yang kita gunakan. Karena tetapi produksi kita harus tingkatkan. Nah ini kemudian kita lihat kenapa Merauke kami evaluasi kemarin. Kita lihat kami 4 bulan, 5 bulan ini kunjungan kemarin ini sudah didesain sejak dulu. Tapi gagal kenapa? Tidak holistik pendekatannya. Salah satu contoh Pak Prof, kita mengolah lahan. Satu keluarga punya 10.000. Satu keluarga punya 1.000. Tetapi dengan menggunakan kerbau tradisional, pendekatan tradisional, tidak mungkin. Ini kita buatkan cetak sawah, tetapi kemudian ditinggalkan transmigrasi dan terusnya, tapi tanpa teknologi. Akhirnya apa yang terjadi? Ini kembali tumbuh tanaman. Akhirnya kami katakan ini adalah pendekatan yang full mekanisasi dari hulu ke hilir. Kami rancang ke depan, dulu kita mulai 2016, kami rancang ke depan, membangun klaster semua cetak sawah baru, itu adalah pertanian modern. Dan sejajar dengan negara maju seperti Amerika, kami baru pulang dari Arkansas, kami lihat China katanya maju, kami ke sana. Kita tidak kalah, produktivitasnya mereka 7. Kita mampu 8. Tempat tertentu. Nah ini kita rancang untuk ekstensifikasi adalah pertanian modern dan sejajar dengan negara maju. Kalau itu tidak mungkin. Kalau ini tidak dilakukan, tidak mungkin Pak Prof. Yang Pak Prof katakan, kalau tidak disupport dengan alat pertanian, gagal. Kami berani katakan sekarang gagal. Tapi ini harus holistik, mulai hulu hilir, mulai tanam, bisa ditunjukkan. Ada sumber daya alam, ada teknologi, ada milenial. Milenial tidak mungkin ikut, tidak bisa dipaksa milenial. Kalau rugi. Sehingga konsep yang kami tawarkan adalah, ini milenial ada 3.000, sekarang ada 20.000 mendaftar. Kenapa? Kami pendekatannya adalah teknologi dan kita hibahkan pada milenial untuk mengontrol ini alat, kemudian mengolah lahan yang jumlahnya satu keluarga kalau di Merauke ada 10.000, kalau di Kalimantan 1.000, ini diolah kemudian bagi hasil 70-30. Kita bisa bayangkan kalau 1.000 hektar 30%. Pasti kaya raya, kita hitung milenial bisa dapatkan minimal 10 juta. Bahkan bisa 20 juta hitungan kita, 15 orang mengelola 200 hektar. Tanpa kita lakukan itu, maaf Pak Prof, nggak mungkin. Tidak akan terjadi. Nah sekarang kita ada alat ini adalah buatan kita, ini mahasiswanya, coba bisa tunjukkan di Kapuas. Kapuas pada saat kami pertama datang, infrastruktur yang Pak Prof sampaikan bukan 100, 200.000. Yang dicadangkan adalah 1,4 juta hektar. Tapi irigasinya selesai, dianggarkan baru-baru kemarin, itu hampir 1 triliun, ada mengatakan 2 triliun. Tetapi sawahnya tidak ada. Enggak, yang awal, tunjukkan. Ini awal, kami datang ke sana, baru kami pulang tadi subuh. Ini infrastrukturnya bagus, tetapi tidak ada sawah. Sehingga kami tanya, kenapa? Satu orang memiliki 5.000 hektar, satu keluarga. Enggak mungkin. Mampunya palingan setengah hektar dikelola. Jadi pendekatannya adalah bonus demografi 52%, Indonesia milenial. Ini kita tarik untuk menuju Indonesia emas. Kalau kita gagal tarik, enggak mungkin Pak Prof. Tarik sumber daya alam, kemudian teknologi kita support dengan alat ini. Alhamdulillah sekarang milenial mudah-mudahan bertahan
kami beritahu Pak Dirjen, tolong dijaga, jangan sampai milenial lari. Kalau lari kita gagal. Alhamdulillah sekarang masih bertahan ada 3.000. Sekarang mendaftar sudah ada 20.000. Jadi itu pendekatan kami adalah holistik. Kalau seperti dulu pasti gagal, tapi pendekatan adalah transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Pak Prof, masalah gambut, pirit sudah diselesaikan teman-teman. Itu sirkulasi air bagus, kemudian kita berikan dolomit. Ini terjadi kemarin, dulu 2016 kami mulai 2016 kita mulai di Merauke, Kalimantan, tapi terhenti. Itu mungkin ada, waktu itu ada kebijakan, ada yang lebih penting. Kemudian Pak Prof, kesejahteraan yang bisa meningkat, pendekatannya adalah bagaimana produktivitas naik, kemudian menggunakan teknologi. Tapi Pak Prof tidak mudah. Kami yang lebih mudah kita lakukan adalah ekstensifikasi, membangun sawah baru, kemudian optimalisasi, rawa kita 500.000 hektar, produksinya 2 ton 1 kali 1 tahun. Kita upayakan 2 kali minimal, kemudian produktivitasnya kemarin 7 ton. Dan yang wawancara adalah langsung Bapak Presiden. Beliau tanya langsung, produksinya sekarang berapa? 7 ton. Beliau yang sebut, kemudian dulu berapa? 2 ton. Nah, itu disampaikan langsung. Bapak Ibu sekalian, lahan karena ada alih fungsi, kami tidak bisa pungkiri itu benar. Itu 100.000 itu benar, sehingga solusinya adalah kita cetak sawah. Nah, lahan rawa kita ada 10 juta. Kami sekarang target sampai 1 juta hektar. Kemarin 360, kami kalau bisa 600, 700, tapi untuk sementara baru 360 anggarannya. Ini nanti produktivitasnya bisa naik seperti yang kita lihat di atas. Itu Papua Selatan, coba ini sudah 40.000 selesai. Alhamdulillah produksinya kemarin dilihat langsung Bapak Presiden, itu 7 ton hasil wawancara petaninya. Mafia impor, insya Allah Pak Prof, kami butuh dukungan. Kalau kami temukan, kami beresin. Kalau aku tidak bisa beresin, aku mundur. Aku mundur. Kalau kami temukan, kemarin, maaf, mungkin ada, sampai kami diserang, dikira pencitraan. Kami pecat kemarin 4, direktur 2. Salah satu guru besar SMS dan Bupati, Pak Menteri, ini masih main-main di kantor. Aku berita tutup buku. Kami tidak senang membahas masa lalu. Tapi sekarang buka lembaran baru, ternyata begitu SMS masuk, kami panggil, 5 menit kami tanya, mengaku, sudah masuk Polda Pak Irjen ya? Sudah, mungkin sebentar lagi tersangka. Kami panggil, ini buktinya, ini SMS, kamu ambil uang, kurang lebih 10 miliar. Yang kemarin ini 700, kami dapatkan 800 ya. 800, minta maaf, ini saudaranya pangkatnya cukup tinggi, tapi kami minta maaf, saya harus pecat. Jadi insya Allah Pak Prof, kami sia-sia di sini kalau kami tidak bisa berbuat yang baik. Tapi kami tidak bisa berhasil swasembada tanpa dukungan Bapak. Komisi 4, kami tidak bisa tanpa Bapak. Kami tidak bisa. Kemudian mafia impor kalau dulu 400 kami masukkan tersangka masuk penjara. Periode pertama. Data BPS, izin mungkin kita tidak berdebat lagi BPS, kami sudah minta seluruh dirjen tidak boleh mengeluarkan data kecuali BPS. Supaya tidak lagi diperdebatkan. Karena mafia masuk di situ. Datanya mental keliru dan sebagainya. Tidak ada. Kita gunakan data BPS, izin pimpinan kami gunakan data BPS, bukan data kementerian lagi. Jadi apapun data yang dipercaya adalah BPS. Pak, dari Golkar, swasembada kan pernah kita sama-sama dulu swasembada Pak. Bukan saya, Bapak, Pak Darori. Jadi banyak teman-teman di sini swasembada dulu itu kita tercapai. Kalaupun serangannya bertubi-tubi. Bapak juga serang juga saya, tapi saya sabar. Nah, ini Bapak
kami refocusing kemarin, kami yang bukan dimarahi, dinasehati pagi-pagi. Jam 2 kami telepon Ibu Ketua tadi malam, karena kami ditelepon pasti ada sesuatu mau disampaikan. Izin kami mohon maaf, ini hasilnya uang kita kemarin refocusing. Ini bukan data saya, Pak Prof. Bukan data kami ini. Yang tadi, ini bukan data kami, Pak Prof. Terjadi anomali ekstrim, terjadi kekeringan, tapi tertinggi selama 10 tahun. Agustus, September, Oktober. Apa yang kami lakukan, pompa kami izin kemarin, karena waktu kami terdesak, tinggal 5 bulan, kami belikan pompa Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu 40.000. Kami belikan, kami antar langsung, ini fotonya, sehingga kami dikira pencitraan. Maaf Pak Firman, Kakanda tercinta, kami kan non partai. Kalau saya partai, pencitraan. Ini kami, karena kami minta digerakkan. Keberatan teman-teman lagi, Pak Menteri kenapa kami tidak kirim? Saya bilang silahkan ambil. Ini tidak ada biaya pengirimannya, diangkut oleh TNI. Gak ada biayanya kemarin. Ini ribuan mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, pompa. Dan ini melanggar undang-undang. Karena sungai itu tidak boleh dipompa airnya. Padahal kami ke Arkansas, ke Amerika, itu air Mississippi dengan sungai Arkansas, itu dipompa. Tapi kita dilarang pompa karena katanya biota dijaga menurut Menteri PU. Saya katakan tinggal 2 pilihan, menjaga biota atau menjaga masyarakat. Januari shortage, antri beli beras. Ini kemarin kami pakai kapal ini antri beli beras, kita masih ingat, dijata 15 kilo. Nah ini yang mengkhawatirkan kemarin, sehingga kami non-stop mengejar di lapangan. Saya minta maaf, kurang komunikasi, mungkin ke depan ini tidak terjadi, kurang menyampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf karena kami betul-betul di lapangan. Mengecek satu-satu, jangan sampai ini berlanjut. Kalau ini berlanjut, negara bisa bermasalah. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Pasti bermasalah, Pak Prof. TNI Polri, itulah bantu kami, Pak. Enggak ada biayanya, Pak Firman. Kemarin dipertanyakan, enggak ada biaya ngangkut pompa. Itu diminta, bawa ke lapangan. Milenial, kami setuju. Kita gerakkan bersama. Pupuk, sekarang baru 60%, Pak, banyak pupuk. Kalau kami, sudah ada 10 kami berhentikan distributor. Biasanya ini masalah kita bersama. Distributor itu adalah, maaf Pak Bupati, keluarga biasa teman-teman Bupati katanya, tapi kecuali Bapak. Itu di ini, nah ini kalau dia bermain-main, kami langsung cabut izinnya karena kewenangannya di kami. Ada kemarin dari Aceh Pak Alik, minta maaf kami cabut. Ada Jawa Tengah, kami cabut izinnya. Ada beberapa yang melapor bahwa harga dinaikkan, kami langsung cabut. Cabut di tempat, nggak ada peringatan. Karena petani sudah menderita, ditambah penderitanya lagi. Dari PKB, Pak Jalani, terima kasih Pak. Aku sampai dibilangi, kamu itu orang Sulsel. Kenapa tidak bangun food estate di Sulsel? Pak, kami Menteri Pertanian Republik Indonesia. Dan kami, kenapa bangun di Kalimantan? Kenapa bangun di Papua? Kenapa Sumatera Selatan? Kenapa di Aceh? Kenapa di Sumut? Karena di situ potensi, maaf Pak, membangun berdasarkan keunggulan komparatif advantage. Di mana ada air melimpah, kemudian ada lahan sawah, biayanya tahu Pak, itu hanya 20% dari total biaya kalau kita membangun sawah di tempat yang salah, keliru. Jadi di mana ada air, biayanya setara dengan rancangan 500 triliun, kalau ini hanya menggunakan 50 triliun, produksinya sama. Kemarin kami paparkan, contoh, Dadahu, buka. Buka Dadahu. Ini Dadahu Pak, kami sudah jalan sekarang. Kalau ada Komisi 4 nanti ke sana, insya Allah, kalau kami di Jakarta, kami dampingi, melihat langsung potensi besar kita, ini ada 900 hektar dulu 1,4 juta. Kalau ini kita garap Pak, sampai 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun tidak impor. Ini aja jadi Pak, kita sepakat, jangan diganggu. Kami pertanian modern, kami giring peralatan ke sana. Kami paham aspirasi Bapak, tetapi kalau
dengan segala kerendahan hati kami memohon ini dijadikan. Ini untuk anak cucu kita. Kalau ini jadi, ini tidak jadi perdebatan di tempat ini. Tiap 5 tahun kita perdebatkan. Dan ini pertama adalah mimpi besar, visi besar Presiden Pak Harto waktu itu. Beliau sangat visioner. Beliau yang letakkan ini, lanjutkan ini untuk menjamin generasi kita ke depan. Hari ini terjadi bahwa kita kekurangan pangan. Pak Slamet, terima kasih masukannya Pak. Ini sahabat saya, selalu menasihati saya, terima kasih. Berarti Bapak mencintai saya. Ini Renstra Pak Renstra, coba Renstra, tunjukkan. Pak, ini Renstra karena beliau swasembada, ini programnya, solusi cepat, program swasembada pangan, cetak sawah, dan seterusnya, itu untuk jangka panjang. Jangka pendek, pupuk dipenuhi sudah, benih sudah, pompa sudah, optimalisasi lahan sementara. Kemudian komoditas ekspor strategis ada 6. Kita jangan bagi roto. 6 yang nilai komersilnya tinggi, itu yang kami dorong ke depan. Karena tidak mungkin kita dorong semua. Itu ada 6, pala, kakao, kopi, dan ini yang diminati oleh pasar dunia. Sehingga anggaran kita efektif, efisien. Karena kalau kami sebar, maaf, ini ada kekeliruan sedikit dari tadi, itu anggarannya menyebar, kami akan refocusing dan berjanji melapor ke pimpinan, terutama Pak Slamet. Nanti Pak, aku melapor lagi. Pokoknya. Sebentar, Pak Menteri, sebentar. Ini sebetulnya kita habis jam 15, jam 3. Siap. Tapi apakah saya bertanyakan pada floor, kita perpanjang sampai jam berapa? 15.30. Siap. Mungkin untuk bahas kesimpulan 30 menit lagi deh ya. 4 kurang seperempat. Ya? Ya. Oke, kasih. Siap, kami lanjut, Bu Ketua. Terima kasih. PPL ada rencana kita 70%, kita tarik dulu ke pusat, ada rencana. Kami nanti lihat berkoordinasi dengan Menpan RB. Dari Demokrat, penduduk sekarang 282 juta. Ini kita siapkan pangan dari sekarang, yaitu 3 juta hektar. Kalau 3 juta hektar kali 10 tahun berarti 30 juta, kali 50% 15 juta, shortage 4 juta berarti ada 11 juta surplus. Ke depan kalau 3 juta ini stabil, tapi tidak bisa sekaligus. Anggaran Bu, anggaran yang 7,9 triliun memang tidak cukup. Dulu standar kita swasembada itu 32. Jadi bukan bahwa 6,9 triliun tidak cukup. Dulu kita, 34 triliun. Jadi itu memang tidak cukup. Kemudian ada produksi itu tidak langsung kalau cetak sawah, Bu. Butuh penyesuaian 1, 2, 3 tahun, stabilnya 4 tahun, 5 tahun. Karena produksinya biasanya pertama 2 tahun. Penyesuaian karena ada pirit dan seterusnya. Jadi tidak cetak sawah langsung produksi. Biasanya 2 tahun. Merauke dulu juga demikian. Bahkan tidak tumbuh pertama. Jadi anggaran 30 itu adalah cetak sawah, tidak langsung kita panen sekarang. Tapi mungkin ada panen tapi rendah. Yang kalau susu, Bu, rencana kami ada investor 5 yang besar, ada TH dari Thailand, Vietnam, kemudian ada Dubai, bukan Qatar, dari kami baru pulang dari Brazil ada 3, sekarang sudah masuk 1, tidak mungkin APBN karena anggarannya cukup besar. Nah kemudian ada juga tadi pertanyaan karena menghemat waktu, program makan bergizi, kami sudah hitung bahwa protein dan karbohidrat kita butuh, itu ada pada telur, protein ada pada ayam kita surplus, kemudian ikan juga, sayur-sayur, kemudian minyak goreng, kita berkontribusi pada dunia 58% dari sawit,
karbohidrat, insya Allah mudah-mudahan kita bisa swasembada lebih cepat dari target. Semuanya mimpi kami adalah dipenuhi dari desa. Sehingga di mana ada dapur, kami membuat klaster, di sini kita dorong, di sana kita dorong, bangun sayur, pangan lestari kita beri nama, seperti yang ada sekarang. Jadi ayam, jadi apa yang dibutuhkan nanti, bahan baku oleh pangan bergizi, kita dorong pertanian, bahu membaku dengan Menteri Desa. Besok insya Allah kami dengan Menteri Desa ada anggarannya 15 triliun, kami kolaborasi karena anggaran terbatas Pak Prof, para Bapak Ibu sekalian, besok kami ada 1.500 kepala desa, kami dorong di mana dapur berada, di situ kami dorong bersama kolaborasi. Dan perintah Bapak Presiden, beliau menyampaikan kolaborasi agar bisa kita capai mimpi besar kita, yaitu swasembada pangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.